Halo my bro, kembali lagi di channel YouTube kita di Pacific Accessories. Hari ini kita akan ada pemasangan disc brake dari Runstop untuk Honda Jazz GK5 dan pemasangan throttle control dari Firetrack ya. Untuk itu kita lihat dulu produknya seperti apa. Nah, untuk dari Honda Jazz GK5 yang depan ini sistemnya udah yang cakram, kalau belakang masih tromol. Nah, jadi kita upgrade untuk yang bagian depannya. Nah, ini disc brake-nya kita dari Runstop, ini made in Thailand ya. Nah, untuk ukurannya ini sebenarnya masih sama seperti originalnya, jadi OEM size-nya masih OEM. Terus efek dari pemasangan ini ya, jadi untuk pengereman kita jadi lebih aman ya. Jadi kalau kalian yang suka ngebut-ngebut, nah harus upgrade juga untuk remnya. Jangan bisa ngebut tapi nggak bisa ngerem ya. Oke, kita lanjut di pemasangan ya. Terus kita juga ada pemasangan throttle control ini dari Firetrack. Nah, pemasangan throttle control ini semuanya PNP, jadi tidak ada yang dipotong kabelnya, semuanya socket to socket. Oke, kita langsung ke proses pemasangan untuk Runstop dan Firetrack-nya. Nah, ini untuk disc brake dari Runstop-nya. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, ini ukurannya seperti yang asli ya. Ini sama nih size-nya, 19 mili. Nah, tapi kalau untuk pemasangan secara standarnya, arah dari sininya sesuai jarum jam nih, seperti ini. Nah, tetapi hari ini saya pasang di Honda Jazz nih kebalikannya, biar pas kita ngerem jadi lebih pakem atau rigid. Oke, ini dari arahnya ya, kita pasang yang sebelah sini. Kita akan untuk pertama kita pasang lagi baut rodanya biar dia pas kita pasang kampas remnya itu lebih pas ya. Kita kunci dulu. Nah, oke, kita udah selesai ini untuk pemasangan disc brake Runstop dan throttle control dari Firetrack. Sekarang saatnya kita test drive. Ayo kita test drive. Nah, ini untuk hasil dari pemasangan Firetrack. Firetrack ini throttle control, jadi kita bisa setting untuk responsif dari pedal gas mobil kita ya. Nah, di sini kita ada beberapa mode untuk dari Firetrack-nya sendiri. Ini yang pertama standar. Nah, kalau standar ini jadi semuanya normal untuk responsif dari pedal gas sendiri. Di sini juga ada kelebihannya, ini ada voltase dari aki mobil kita, jadi kita bisa tahu voltase mobil kita berapa. Jadi kalau ada akinya mosok juga kelihatan dari sini. Oke, pertama kita bisa lihat dari mode Eco. Nah, mode Eco ini sendiri ini untuk bisa jadinya tarikan mobil kita agak lebih slow. Di sini ada 1 sampai 7 untuk modenya. Nah, ntar kita coba semuanya satu-satu ya. Terus kita ada mode Sport. Nah, untuk mode Sport ini jadi tarikannya lebih responsif. Untuk mode Sport ini ada 13 mode ya.
jadi 1 sampai 13 ini. Dan terus ada mode SPP, yang ini untuk mode racingnya ya. Jadi lebih jadi ini lebih responsif lagi untuk tarikan gasnya. Oke, kita akan coba langsung test drive ya. Kita akan coba dari mode Eco. Ini Eco 4 kita pakai ya. Eco sendiri ini sudah saya agak dalam di gasnya, tapi untuk tarikannya juga masih lambat ya. Jadi Eco ini untuk bahan bakar juga lebih hemat. Oke, kita coba akan naikin lagi sampai ke 7 ya. Nah, ini saya udah ejek gasnya dalam nih, tapi dia slow masih untuk tarikannya ya. Ini udah dalam saya ejekin gasnya, tapi mobil jadi tetap slow untuk responnya. Jadi bahan bakar juga lebih hemat. Nah, oke, kita masuk lagi ke mode sport. Kita langsung ke sport 7 aja ya. Nah, ini masuk di sport 7. Ini saya belum ejek gas. Ini pada saat kita ejek gas dia langsung responsif. Ini untung remnya kita udah upgrade pakai run stop. Kita minggir dulu bentar, kamera kita jatuh. Oke, kita ambil lagi di spot 13 langsung. Kita lihat. Oh. Pada saat spot 13 nih kita ejek gas aja dikit, ini langsung mundur badan kita. Ini saya ejek gasnya nggak dalam ya. Jadi kalau kalian yang mau lebih ngebut dan akselerasi mobilnya lebih enak ya, kita pasang Firetrac aja. Tapi habis itu jangan lupa untuk remnya kita upgrade juga ya, biar lebih aman kita pada saat berkendaranya. Serem bawangnya ini. Oh. Ini jegas dikit aja udah lari ini mobil, serem. Kita normalin dulu ya. Oke, kita masuk lagi di mode SPP yang mode racingnya. Kita langsung coba, mumpung jalan kosong.
Kalau untuk tarikan sih emang kayaknya lebih enak pakai yang mode sport 13 yaitu ngeri. Kalau SPP ini lebih gemput juga tapi lebih santai nih bawahnya. Ini juga untuk ransomnya enak ya. Jadi kalau kita pada saat ngerem ini mobilnya langsung diem. Kita ngerem mendadak juga setirnya nggak jadi getar. Ini lebih mantap ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, pemasangan dari Fightrick throttle control dan disc brake dari Runstop. Jadi kalian yang mau pasang untuk Fightrick dan Runstopnya bisa langsung telepon atau WA di nomor marketing kita ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa share. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, hari ini kita ada mau pemasangan Runstop untuk hari ini kita ada mau pemasangan rem